Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pastinya semua sehat-sehat ya, karena kita rajin cuci tangan, kita juga jaga jarak kalau kita pergi-pergi ya, dan tentunya harus makan yang bergizi dan yang sehat dan juga bersih. Oke, hari ini kita kembali ketemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita udah siap? Kita mau memuji Tuhan dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Oke, kita mau lanjutkan ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami anak-anakmu datang menghadap hadiratmu yang maha kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga hari ini ya Tuhan, kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kesehatan dan sukacita. Tiba saatnya kami mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Siapkan hati kita, supaya firman Tuhan yang kita dengar nanti, yang akan dibawakan oleh Kak Firman, bisa masuk dalam hati kita, pikiran kita, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, Mintalah, Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Selamat pagi adik-adik, kembali ketemu lagi dengan Kak Firman. Nah, tadi kan kita udah bernyanyi nih, sudah puji Tuhan. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita buka dulu Alkitabnya dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sudah disiapkan? Nah, sekarang kita biarkan Alkitab terbuka. Kita berdoa yuk sebelum firman. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, pagi ini kami ditemukan kembali dan kami juga telah menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami, bersuaralah dan kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Amin. Nah, kita sudah berdoa, sekarang kita mau lihat lagi bacaan kita dari Ibrani 11 ayat pertama sampai ke-7. Itu ayatnya pertama sampai ke-7. Kalian bisa baca bersama dengan papa mama kalian, bersama dengan kakak adik. Baca sama-sama di rumah. Nah, ini judul perikopnya adalah saksi-saksi iman. Nah, firman yang mau kakak bawa hari ini adalah mengenai iman. Nah, adik-adik tahu gak apa arti dari iman? Dan tahu gak? Pasti pernah dengar kan kata iman? Nah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat juga, yang ada di ayat pertama tadi tuh di Ibrani kalau kalian baca. Nah, iman juga adalah sebagai sikap dalam hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Dengan beriman,
itu akan menjadikan kita anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, karena kita sudah beriman pada Tuhan dan kita sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan senantiasa pasti akan melindungi kita dan menjaga kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, sekarang kita buka kitabnya dari Ibrani pasal 11. Ibrani itu ada di mana? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Perjanjian Baru ya. Nah, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Dibuka kitabnya. Nah, kalau sudah ketemu, kita lihat judul perikopnya adalah saksi-saksi iman. Nah, firman yang mau kakak bawakan hari ini adalah mengenai iman. Nah, sebelumnya kan tadi tahu gak apa sih iman itu? Tahu gak arti iman? Nah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada tuh kalau kalian baca di Ibrani yang ayat pertama, itu ada di situ tertulis iman adalah dasar dari segala sesuatu dan sebagainya. Iman juga adalah sebagai sikap percaya atau sikap keyakinan yang diarahkan dalam hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Nah, dan dengan beriman pun kita akan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jangan lupa adik-adik untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian. Nah, karena kalau kalian sudah beriman pada Tuhan, kalian sudah mengandalkan Tuhan, sudah pasti Tuhan akan senantiasa menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, yang kakak ingin tekankan di sini dalam firman ini adalah kita, adik-adik, kakak juga dan yang lainnya harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Karena iman itu bukan hanya cuma dengan percaya saja, tapi juga harus yakin. Dan iman itu harus dengan perbuatan. Jangan cuma beriman saja, tapi harus dengan perbuatan. Jadi kalian harus melakukan dengan perbuatan. Perbuatan seperti apa sih? Yang tahu nggak perbuatan iman dengan perbuatan? Nah, perbuatan itu seperti apa? Nah, Tuhan Yesus kan sudah sering kali mengajarkan kita tentang kasih. Dan ada hukumnya, hukum kasih. Tuhan selalu mengajar kita mengenai kasih, karena bagaimana kita harus mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik, teman-teman, bahkan orang yang tidak suka dengan kita, yang tidak suka dengan adik-adik, atau teman-teman yang tidak suka dengan adik-adik. Kita tetap harus mengasihi. Pastinya sulit. Karena itu, mari kita beriman dan jangan lupa untuk berdoa, untuk minta kekuatan kepada Tuhan agar kita dapat dimampukan untuk bisa mengampuni atau mengasihi orang lain yang bahkan yang tidak suka dengan kita. Dan kita harus yakini itu dan kita harus imani itu. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun beriman kepada Bapa dengan pengorbanannya di mana? Pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk disalib demi menebus apa? Menebus dosa-dosa kita. Itulah bukti kasih Yesus kepada kita. Dia sudah beriman dan meyakini dirinya dan merelakan dirinya untuk disalib. Karena itu adik-adik harus bisa untuk beriman, memiliki iman, dan melakukan iman itu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Begitu juga dengan ada beberapa para nabi yang ada di bacaan kita, seperti Nabi Henok, ada juga Habil. Dengan imannya dia mempersembahkan kurbannya untuk Habil nih, mempersembahkan kurbannya. Dan akhirnya diterima oleh Tuhan dengan imannya dia memberikan kurban yang terbaik untuk Tuhan. Nah, karena itu kita juga memberikan yang terbaik pada Tuhan
sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Nah, apalagi di kondisi seperti sekarang ini nih, kondisi pandemik si corona nih. Nah, adik-adik, kita juga harus beriman dengan melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, rajin memakai masker. Mungkin awal-awal mungkin males kak, ribet, capek kayak masker mulu, tapi memang harus itu yang dijalani. Dan kita harus imani itu untuk kesehatan diri kita sendiri. Dan jangan lupa untuk minta pada Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita selalu kesehatan. Jauhkan dari segala penyakit, khususnya dari virus corona ini. Beriman dan berdoa kepada Tuhan untuk memberkati apa yang setiap adik-adik makan, adik-adik minum, vitamin yang masuk dalam tubuh adik-adik itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadikan tubuh adik sehat dan menjaga imun kita tetap baik dan sehat. Begitu. Nah, adik-adik, marilah, sekali lagi kakak mau tekankan di sini, marilah kita selalu beriman kepada Tuhan dan jangan lupa kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Pelaku firman Tuhan seperti apa sih kak? Pelaku firman Tuhan adalah bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan kepada siapa aja pun, kepada siapa aja, kepada orang tua, adik kakak, opa, oma, tante, dan teman-teman sekalipun, bahkan kepada semua orang harus bertutur kata yang baik, harus saling mengasihi, saling berbuat baik, saling berbuat baik, saling tolong menolong, dan jangan lupa adik-adik harus tetap berucap syukur. Kakak sering kali mengatakan kalau setiap kakak ngajar nih, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur, karena itu adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa juga untuk menumbuhkan selalu semangat belajar kalian di rumah. Walaupun mesti online, tetap semangat belajar ya. Juga jangan lupa untuk selalu beribadah sekolah minggu setiap minggunya. Nonton YouTube-nya, jangan lupa di subscribe. Oke? Sehat selalu, jaga kesehatan kalian, selalu jaga jarak, rajin cuci tangan, selalu pakai masker, ikuti protokol pemerintah, karena dengan begitu kalian sudah beriman kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk meminta kekuatan pada Tuhan. Oke? Nah, satu lagi kami minta, mari kita sama-sama berdoa bersama-sama agar pandemik virus corona ini boleh berlalu. Oke? Agar adik-adik pun bisa bertatap muka lagi di sekolah kalian masing-masing, dan kita bisa bertatap muka lagi di sekolah minggu seperti biasa, seperti yang lalu-lalu. Kita bisa bersukacita bersama, kita bisa lompat-lompatan sama-sama. Oke? Baik adik-adik, sekian dari kakak. Jangan lupa kalian tetap harus beriman pada Tuhan Yesus dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kalian, menjaga kalian, melindungi kalian, dan Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yakin selalu, kuatkan iman kalian, bertumbuh dengan iman. Sekarang tutup Alkitabnya, kita mau berdoa, kita mau minta terima kasih kepada Tuhan untuk firman yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang singkat ini Bapa, untuk kami dengarkan. Tuhan, firman yang memiliki arti yang mengajarkan kami untuk bertumbuh dalam iman ya Bapa, dan selalu beriman kepadamu, dan selalu mengandalkan Engkau dimanapun kami berada. Di dalam segala situasi kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan juga menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai respon firman Tuhan, kita mau menyanyi, mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku kan mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan berpisah. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekarang kita mau berdoa, kita mau terima berkat, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Papa, kami boleh bersama-sama memuji Engkau dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu meskipun melalui online. Tuhan, berkati kami semua, berkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ikutan Kak Firman. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Kita ucapkan janji iman kita. Oke, 10 jari di dada. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Virgi. Virgi sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.